Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah kali kedua bagi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, untuk menunjukkan kepedulian dan ketaatan kita kepada pemerintah, juga merupakan bahagian dari tanggung jawab iman Kristen kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Beribadah di rumah bukanlah semata-mata karena ketakutan kita atas wabah corona ini, tetapi jauh dari itu, yaitu keinginan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama dengan umat yang lain. Sebab dengan cara ini kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Menahan diri dengan melakukan social distancing, bahkan physical distancing, merupakan satu langkah yang efektif untuk menekan persebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melupakan persoalan ini, dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu Judika ini, minggu keadilan Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Firman yang akan kita dengarkan tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kiranya firman ini juga dapat menguatkan hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, Sang Halik pemberi kehidupan itu. Dengan mata iman kita dimampukan berkata bahwa semua ini pun akan berlalu, hanya Dialah yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang pertama telah disebutkan bahwa penulis surat ini adalah Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus, di mana dia mengirimkan surat ini karena berkembangnya sikap liar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen, dan juga adanya sikap meragukan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Guru-guru palsu dengan ajaran sesat gnostik mengakibatkan kerusakan iman dan kerusakan moral bagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian salam, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Petrus telah menyinggung dua hal tentang pendengar dari surat ini. Yang pertama, penerima surat ini adalah orang-orang beriman. Beriman adalah cara menjadi bagian dari keadilan Allah, yaitu di mana Allah memulihkan dunia ini. Hasil iman adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Selanjutnya yang kedua, pengenalan akan Allah, dan Yesus membawa kita mengalami anugerah dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan moral dalam teks ini meminta kita untuk berusaha secara sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan keterpilihan kita. Panggilan untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Panggilan untuk terus maju. Hidup orang percaya menjadi cerminan karakter Kristus. Kita diingatkan dengan sederetan nilai-nilai berharga yang perlu kita tambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan atau takut akan Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Mengembangkan nilai-nilai yang baik ini akan membuat kita efektif dan produktif dalam hubungan dengan Kristus. Kewajiban menguduskan hari Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini sama nilainya dengan memelihara dan merawat hidup saleh, atau merawat dan memelihara hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup saleh di tengah kemajuan zaman adalah sebuah tantangan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa hidup saleh atau hidup kudus di zaman sekarang merupakan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin hidup kudus di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kejahatan dan kerusakan moral. Tetapi pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang percaya bisa hidup saleh atau hidup kudus. Sebab hidup kudus atau hidup saleh adalah suatu kehidupan yang mewujudkan karakter Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang percaya bisa menjalankan hidup saleh? Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua alasan mengapa orang-orang percaya dapat hidup saleh.
Alasan yang pertama adalah karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Orang-orang percaya diingatkan kepada kekayaan rohani yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya dengan cuma-cuma, sehingga mereka dapat hidup saleh. Segala keperluan yang dibutuhkan untuk hidup saleh telah Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Alasan yang kedua adalah karena Allah telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar untuk hidup saleh. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menganugerahkan maksudnya adalah melengkapi. Sehingga Allah bukan saja memberikan segala sesuatu yang berguna, tetapi melengkapi dengan janji-janji yang berharga dan sangat besar, agar umat yang dikasihinya dapat hidup saleh. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat peduli, sungguh-sungguh peduli akan pertumbuhan rohani anak-anaknya, sehingga ia memberikan semua kelengkapan dan kebutuhan untuk hidup saleh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang percaya mewujudkan hidup saleh itu? Hidup saleh atau hidup kudus dapat dijalankan oleh orang-orang percaya dengan mengembangkan 7 sifat baik yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita baca dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sana disebutkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Hal ini dalam ayat 5 menunjukkan bahwa kita harus memberikan respon yang sangat serius, karena Allah juga sangat peduli atau sangat serius. Kita diperintahkan untuk menunjukkan sifat-sifat ini dengan sungguh-sungguh berusaha. Apabila kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita dapat menjadi orang-orang yang menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Sifat-sifat kesalehan tersebut tentu tidak tumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya. Kita harus terlibat aktif dan sungguh-sungguh berusaha secara maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keuntungan apa yang dapat kita miliki ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup saleh? Ada keuntungan yang dapat kita raih, ada keuntungan yang dapat kita miliki sesuai dengan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yang pertama adalah kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang bertambah sempurna dalam perilaku hidup akan mengakibatkan pengertian, pengetahuan, dan pengenalannya akan Kristus semakin matang. Keuntungan yang kedua adalah kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tetap kokoh dalam kesalehan
akan disambut dengan penuh hormat dalam kerajaan Allah. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan ayat 56. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kepada kita, ada dua pesan yang sangat berharga untuk kita renungkan dan gumuli bersama, khususnya dalam menyikapi situasi terkini. Yang pertama adalah, hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan hidup yang sembarangan atau hidup yang tidak bermakna. Karena Yesus Kristus telah mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Karena Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, dalam situasi yang penuh ketegangan dan kengerian hari ini, Allah sedang menunjukkan keadilannya. Yakinilah, peristiwa kehidupan saat ini adalah menjadi bagian dari cara Allah memurnikan hidup beriman kita. Mungkin selama ini terlalu banyak pegangan hidup kita. Misalnya kekayaan, uang, jabatan, kuasa, orang tua, anak-anak, dan masih banyak lagi. Dan kita cenderung melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kita dapat melihat bukti bahwa semua itu tidak dapat diandalkan. Untuk itu, berpalinglah kepada Tuhan dan percayalah kepada kuasa-Nya. Ingat, Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Berusahalah hidup saleh, seraya menantikan keadilan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Sungguh mengingatkan kami agar kami dapat memelihara dan merawat kehidupan saleh dan hidup kudus yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu menguduskan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu Bapa, ingatkan kami akan kekudusan dan kesalehan, agar kami dapat merawat dan memeliharanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.